Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pemeriksaan Akademi Forseas sangatlah rumit. Apalagi, itu ketika beberapa puluh ribu orang masuk pada saat yang bersamaan. Melalui mereka pada gilirannya, itu diperlukan beberapa hari penuh sebelum pemeriksaan itu bisa selesai. Dan dalam periode waktu ini, Chu Feng terus mempelajari metode pencarian nadi atau daya di area istirahatnya, itu sambil menunggu hasil pemeriksaan mereka. Chu Feng, teriak seseorang. Beberapa hari kemudian, ketenangannya selama beberapa hari pun terganggu oleh suara yang dipenuhi dengan sukacita. Saat itu, Chu Feng tahu bahwa pemeriksaan panjang akhirnya berakhir. Ketika Chu Feng membuka matanya, dia melihat pintu kamarnya terbuka. Lalu tubuh yang indah berlari masuk, dan segera tiba di depan dirinya sambil melompat ke dalam pelukannya. Melihat kecantikan kecil di hadapannya, Chu Feng hanya bisa tertawa, karena orang itu tidak lain adalah Su Mei. "Melihat kamu begitu bahagia, kamu pasti lulus," tanya Chu Feng. Dia tidak hanya lulus. Saudara Tian Yi dan aku benar-benar mengagumi Lady Su Rou dan Su Mei sampai mati. Tetapi sebelum membiarkan Su Mei merespons, suara Jiang Wuxiang terdengar dari pintu kamar. Beralih ke arah suara itu, dia melihat Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, dan Su Rou berjalan masuk. Bahkan ada senyum tipis di wajah mereka. Khusus untuk Su Rou, dialah keindahan besar yang memikat dan dewasa. Senyumnya bahkan benar-benar dapat mempesona seseorang sampai mati. "Saudara Wuxiang, mengapa begitu?" tanya Chu Feng karena ingin tahu. Ternyata dalam pemeriksaan ini, 10 instruktur ilahi datang untuk mengamati. "Saudara Chu Feng, kamu harusnya tidak tahu tentang 10 instruktur ilahi kan? 10 instruktur ilahi ini benar-benar luar biasa. Aku akan menjelaskan kepada kamu seperti ini. Di Akademi Forseas, itu tidak ada seorang master, tapi hanya ada instruktur. Sedangkan instruktur itu adalah orang yang mengajarkan kita kemampuan. Ada juga berbagai tingkatan instruktur. Dan untuk 10 instruktur ilahi, mereka adalah 10 instruktur ilahi terkuat di seluruh Akademi Forseas. Posisi mereka adalah yang tertinggi, dan mereka sangat luar biasa. Bahkan banyak keinginan dari semua orang untuk menjadi murid mereka. Selama seseorang menjadi murid mereka, maka tidak hanya mereka akan mendapatkan pengembangan dengan kualitas terbaik, mereka juga akan memperoleh posisi yang sangat tinggi. Bahkan nanti banyak tetua dan instruktur yang akan menghormati mereka. Lalu untuk Lady Su Rou dan Lady Su Mei, keduanya telah menarik perhatian dua instruktur ilahi. Selain itu, mereka tidak perlu berpartisipasi dalam ujian atau kompetisi lagi. Itu berarti bahwa dalam 4 tahun ke depan, mereka adalah murid yang akan dikembangkan secara khusus oleh instruktur ilahi. Saudara Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kedua instruktur ilahi ini adalah wanita, jadi mereka pasti tidak tertarik oleh kecantikan Lady Su Rou dan Lady Su Mei, tetapi para instruktur itu melihat potensi mereka. Jiang Wuxiang menceritakan dengan nada yang sangat mengagumkan, tetapi dari wajahnya yang dipenuhi dengan senyuman, orang dapat melihat bahwa ia juga merasa bahagia dari lubuk hatinya kepada Su Rou dan Su Mei. "Saudara Wuxiang, berhentilah bertingkah seperti korban di sini. Bukankah kamu dan Zhang Senior juga sangat mengesankan? Kamu juga telah mendapatkan persetujuan dari instruktur ilahi. Selama kamu bisa mendapatkan kemenangan di pertarungan besok, kamu bisa menjadi murid dari instruktur ilahi itu." Su Rou juga berkata di sampingnya. Pertikaian, apa itu?" tanya Chu Feng. Mendengar kata showdown, minat Chu Feng segera datang saat dia buru-buru bertanya. "Chu Feng, jadi seperti ini. Senior Zhang dan Brother Wuxiang telah menarik perhatian dua instruktur ilahi. Namun sayangnya, itu juga berlaku untuk banyak murid kuat lainnya. Namun setiap instruktur ilahi hanya dapat mengajar satu murid saja, jadi jika Brother Wuxiang dan Senior Zhang ingin mengikuti mereka, maka mereka harus mengalahkan murid-murid lain dan menjadi juaranya." Su Rou berjalan ke arah Chu Feng, dan dia dengan hangat menjelaskan.
Kedua instruktur ilahi itu terlalu setengah hati, hanya untuk memilih beberapa murid pada saat yang sama. Kata Chu Feng dengan nada menggoda. Itulah sebabnya aku bilang Lady Su Rou dan Lady Su Mei sangat mengesankan. Mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertikaian, dan secara langsung diamankan sebagai murid oleh instruktur mereka. Bahkan dapat dikatakan ini adalah pertama kalinya, hal semacam ini terjadi dalam sejarah akademi. Kata Jiang Wuxiang sambil melengkungkan bibirnya. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak, karena selain dua instruktur yang memilih Lady Su Rou dan Lady Su Mei, semua instruktur lain memilih beberapa murid juga, dan banyak yang ingin memiliki proses eliminasi, kata Zhang Tianyi sambil tersenyum. Tapi saudara Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Big Brother Tianyi dan aku telah dengan cermat memeriksa pesaing kami. Kalau boleh jujur ya, memang ada tekanan, tetapi tidak banyak. Oh iya, yang menariknya adalah, di antara orang-orang yang bersaing dengan aku dan Big Brother Tianyi, ada juga sepasang saudara laki-laki yang bermarga Sentu, dan mereka berasal dari dinasti Sentu juga. Aku sangat yakin, mereka pasti terkait dengan Sentu Lang itu. Jiang Wuxiang berkata dengan senyum jahat, dan sepertinya ingin membalas dendam atas penindasan Sentu Lang saat itu. Oh, jika mereka terkait, maka itu akan hebat. Karena jika tidak, itu juga tidak masalah. Karena secara keseluruhan, ini adalah kesempatan langka. Terlepas dari siapa lawan kamu, jangan pernah berbelas kasihan. Semakin kamu membiarkan instruktur melihat kemampuan kamu, maka akan semakin menguntungkan perkembangan masa depan kamu. Jadi, jangan menahan apapun, ucap Chu Feng yang dengan muram mengingatkan. Jangan khawatir, saudara Tianyi dan aku adalah orang-orang yang tidak suka meninggalkan muka untuk lawan kita. Benar kan saudara Tianyi? Hehehe, ucap Jiang Wuxiang dengan puas sambil menatap Zhang Tianyi. Menghadapi pertanyaan Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi pun tersenyum, lalu berkata. Tentu saja, balas Zhang Tianyi. Hahaha. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya dengan gembira tertawa terbahak-bahak. Mereka semua terlihat sangat gembira. Lagi pula, jika Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, serta Su Rou dan Su Mei benar-benar bisa menjadi murid instruktur ilahi, maka akan lebih akurat untuk menggambarkan posisi mereka di Akademi Forseas, yaitu sebagai melangkah ke surga dalam satu langkah. Dalam hal kekuatan, mereka akan bangkit dengan tiba-tiba. Lalu dalam hal status, mereka juga akan menerima banyak orang. Ahaha, selamat, ucap seseorang. Tapi tepat pada saat itu, dari luar pintu tiba-tiba terdengar tawa yang sangat bersemangat. Setelah tawa itu terdengar, Chu Feng dan yang lainnya semua saling memandang, dan senyuman di wajah mereka tidak bisa untuk menjadi lebih lebar lagi. Karena tanpa melihat orang itu, mereka tahu siapa orang itu. Itu pasti senior Yuhe. Junior sekalian, selamat. Kalian sebenarnya telah menjadi murid dari instruktur ilahi. Lalu di masa depan, tolong perlakukan aku dengan baik, ucap Yuhe. Memang biar, Yuhe segera berjalan dari luar, dan bahkan ada beberapa hadiah di tangannya. Tapi di belakangnya, bahkan ada murid Akademi Forseas yang mengikuti. Dia juga memiliki wajah penuh senyuman, dan juga memegang hadiah yang tak ternilai. Senior Yuhe, apa yang kamu lakukan? Melihat itu, Jiang Wuxiang bertanya dengan sedikit bingung. Junior Jiang, terimalah ini. Itu hanyalah sebagian kecil dari hatiku, jangan pikirkan hal itu, jawab Yuhe sambil dengan paksa mendorong hadiah di tangannya kepada Jiang Wuxiang. Benar Junior, ini hanya sebagian kecil dari hati kita. Kamu harus menerimanya, karena di masa depan, kami masih harus bergantung pada perawatan kamu, ucap orang di belakang Yuhe. Segera setelah itu, murid di belakang Yuhe juga penuh dengan senyuman, dan juga membawa hadiah ucapan selamat saat maju. Pada saat itu, Jiang Wuxiang berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak tahu apakah akan menerima hadiah atau tidak, jadi dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng dan Zhang Tianyi. Saudara Wuxiang, sudah terima saja. Karena bagaimanapun, senior Yuhe telah menjaga kami dengan baik.
Jadi akan masuk akal untuk saling menjaga di masa depan. Ucap Chu Feng sambil tersenyum. Dia selalu mengakui bantuan orang lain, dan akan membayarnya kembali. Meskipun Yu He memiliki niat yang tidak jujur ketika menghubungi mereka pada awalnya, tapi dia juga telah membantu mereka. Jadi, itu juga benar untuk merawatnya. Adapun orang lain, karena Yu He membawanya dengan sukarela, mereka pasti memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi, tidak ada masalah dalam dirinya untuk menggunakan kedekatannya dengan Yu He, dan juga mendapatkan sedikit manfaat dengan bergabung bersama Chu Feng dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Jiang Wuxiang tidak ragu lagi, dan dia menerima hadiah secara berturut-turut. Terima kasih Junior Chu Feng, terima kasih Junior Wuxiang, terima kasih, ucap Yu He. Hal yang membuat Chu Feng dan yang lainnya terdiam adalah, setelah Jiang Wuxiang menerima hadiah, Yu He dan temannya benar-benar membungkuk, dan berterima kasih tanpa akhir. Tingkat keterampilan akting yang tidak tahu malu mereka ini, itu memang sangat luar biasa. Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, Junior Zhang Tianyi. Apakah kalian tinggal di sini? Teriak seseorang. Tetapi segera setelah menerima hadiah mereka, sebuah suara yang agak keras namun sangat lembut, terdengar dari luar. Sepertinya semakin banyak orang yang mengetahui, bahwa mereka telah menjadi murid instruktur ilahi dan datang membawa hadiah, dan berharap untuk bisa berteman dengan mereka. Tetapi Jiang Wuxiang dan yang lainnya tidak menerima hadiah dari orang-orang itu. Alasannya juga sangat sederhana, karena setelah memakan makanan yang banyak, mulut kamu bisa mati rasa. Oleh karena itulah, kamu tidak mengutuk mereka. Setelah mengambil barang-barang mereka, maka tangan kamu akan menjadi pendek, dan karena itulah kamu tidak bisa melawannya. Bukannya mereka mendekati dengan tidak ramah, tetapi benar-benar tidak perlu berkenalan dengan orang-orang yang tidak ingin melakukan apapun, selain mengambil keuntungan dari mereka. Jika kamu berkembang, mungkin mereka akan sepenuhnya patuh, dan menjadi sapi atau kuda seperti yang kamu inginkan. Tetapi jika suatu hari semuanya berantakan, tidak hanya mereka akan menghibur diri dari kemalangan kamu sendiri, mereka bahkan akan menyerang ketika kamu jatuh. Maka akan sangat bijaksana untuk menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. Karena seperti itu, setelah beberapa gelombang orang terus-menerus datang, bahkan Jiang Wuxiang dan yang lainnya tidak tahan lagi. Itu karena, orang-orang itu pasti tidak akan berhenti untuk mengganggu. Bahkan tidak mudah untuk menangani mereka. Tapi di saat Chu Feng dan yang lainnya mulai kesal, Yu He dan yang lainnya cukup puas. Tentu saja Yu He merasa sangat puas. Alasan mereka merasa bahagia adalah, karena Chu Feng dan yang lainnya menerima hadiah mereka. Lagi pula, posisi mereka di Akademi Forseas tidak tinggi, dan mereka yang datang membawa hadiah berada di posisi yang lebih baik daripada mereka. Tetapi orang-orang seperti mereka semua, itu ditolak masuk oleh Chu Feng dan yang lainnya. Bahkan jika mereka tidak ingin sombong, mereka juga tidak bisa. Ini adalah pertama kalinya di Akademi Forseas, bahwa mereka merasakan keunggulan. Junior, sekarang namamu beresonansi terlalu kuat. Akan ada lebih banyak orang yang datang untuk berteman dengan kamu. Itu tidak akan pernah berakhir jika ini berlanjut, dan aku khawatir kamu bahkan akan merasa sulit untuk tidur nyenyak malam ini. Bagaimana kalau aku membawa kamu ke kediaman lain? Tanya Yu He. Tetapi di saat merasa senang, Yu He tidak lupa untuk membubarkan keprihatinan mereka. Jadi ia menyarankan atas inisiatifnya sendiri. Oh, Senior Yu He, kamu dapat menemukan tempat yang agak tenang bagi kami untuk beristirahat. Kami tidak akan diganggu oleh siapapun lagi kan? Jiang Wuxiang segera menyatakan ketidakpastiannya. Jika orang-orang itu mengetahui bahwa mereka tinggal di sini, bagaimana mungkin mereka tidak dapat melakukannya setelah mereka pindah tempat? Itu sangat sederhana. Karena ada catatan tentang kamu yang tinggal di tempat ini, jadi tentu saja sangat mudah untuk menemukan kalian. Tetapi jika kamu datang ke kediaman di tanah aku, tentu saja mereka tidak akan dapat menemukan salah satu dari kamu, kata Yu He dengan bangga. Apakah ini tidak akan terlalu merepotkan? Tanya Chu Feng.
Lebih pentingnya lagi, dia khawatir Yuhe akan menyinggung banyak orang dengan melakukan itu, dan takut dia akan menarik masalah yang tidak perlu. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun tanah aku tidak terlalu besar, tapi juga tidaklah kecil. Di sana ada gunung, anak sungai, dan juga danau. Jangankan rumah kosong, lingkungan di sana juga jauh lebih baik. Singkirkan kekhawatiranmu, dan ikuti aku, jawab Yuhe sambil menepuk dadanya, dan menjamin. Melihat itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak ragu-ragu lagi. Setelah berkemas, mereka mengikuti Yuhe dan pergi. Tetapi sebelum berjalan ke arah teleportasi, mereka menemukan ada orang-orang yang terbang tanpa henti di langit, dan mereka menuju area pusat kota yang luas itu. Selain itu, di wajah mereka juga ada sedikit kegembiraan dan kerinduan, dan seolah-olah ada kesempatan bagus. Senior Yuhe, untuk apa orang-orang itu pergi ke sana? Tanya Chu Feng karena ingin tahu. Oh, karena setiap tahun, saat ini di pusat kota, itu akan ada beberapa lelang. Selama kamu punya harta, kamu bisa menjualnya dengan harga yang cukup bagus. Lagi pula, karena lelang ini dibuat oleh Akademi Forseas aku, akan ada biaya pemrosesan yang akan diambil. Junior Chu Feng, adakah yang ingin kamu lelang? Jika ada, kamu dapat melakukannya dengan status teman dua junior kamu. Karena jika mengingat posisi mereka saat ini, maka tidak perlu mengambil biaya pemrosesan, jawab Yuhe menjelaskan. Karena orang-orang di sini berasal dari banyak tempat, di setiap tahunnya akan ada beberapa harta aneh yang diambil untuk dilelang. Bahkan ada orang yang datang ke sini bukan untuk bergabung dengan Akademi Forseas, tetapi karena melelang harta dari tangan mereka. Jika kamu tertarik, maka tidak ada salahnya untuk pergi dan melihat-lihat. Karena pelelangan ini terjadi hanya setahun sekali, dan itu dapat dihitung sebagai festival langka. Bahkan banyak murid dan tetua dari Akademi Forseas akan datang untuk meramaikannya. Pada saat yang sama, murid, yang datang bersama dengan Yuhe juga berbicara. Sepertinya dia juga tertarik pada pelelangan. Wah, benarkah? Chu Feng, karena lelang ini sangat menarik, ayo kita lihat. Karena bagaimanapun, ini masih terlalu dini. Jadi, mengapa kita tidak bergabung dengan meramaian itu, ucap Su Mei. Mendengar kata-kata itu, Su Mei mulai tertarik, dan mulai mengguncang lengan Chu Feng sambil menariknya. Oh, baiklah. Kebetulan sekali aku memiliki beberapa hal yang ingin aku jual, jadi aku harus merepotkan kamu senior Yuhe, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Saat itu, selain sumber daya kultivasi, ia memperoleh beberapa harta berharga dari dinasti Ji. Itu adalah kekayaan yang dikumpulkan oleh dinasti Ji selama beberapa ribu tahun. Pada awalnya, dia ingin menggunakan harta itu untuk memperdagangkan sumber daya kultivasi pendiri naga Azure dan leluhur tua dinasti Ji yang rampas dari dua dinasti lainnya. Tetapi mereka hanya menerima sumber daya kultivasi dari Chu Feng, dan tidak mengambil harta karunnya. Jadi harta karun itu semuanya ada di tangan Chu Feng. Selain itu, karena tidak ada gunanya menjaga mereka, akan lebih baik bagi Chu Feng untuk menjual barang-barang itu, lalu mengubahnya menjadi sumber daya kultivasi. Kemudian, tinggalkan sebagian untuk keperluan darurat pribadi, dan juga tinggalkan sebagian untuk Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan juga Jiang Wuxiang untuk situasi yang tidak terduga. Setelah memutuskan, Chu Feng dan yang lainnya pergi ke tempat lelang. Itu adalah sebuah alun-alun besar, dan di dalam alun-alun itu ada orang-orang yang membentuk lautan. Di dalam alun-alun itu terdapat lebih dari 100 tahap lelang, dan juga menjual berbagai harta. Bisa dikatakan bahwa, sekelompok besar orang sudah mengepung setiap tahap lelang. Lalu tanpa akhir penawaran dan tawaran terus berlanjut, dan itu adalah adegan yang sangat eksplosif. Hanya di jantung alun-alun saja, sebuah panggung lelang terbesar dan paling mewah, itu benar-benar kosong. Meskipun tidak ada yang dilelang di atas panggung, tapi bagian luarnya sudah dipenuhi orang, dan wajah mereka sangat menantikan apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.